Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu dan berjumpa kembali dalam mata pelajaran biologi kelas 11. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai zat-zat makanan. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai dua zat makanan, yaitu karbohidrat dan lemak. Untuk sekarang kita akan membahas mengenai protein. Protein ini istilahnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu proteos, yang artinya yang utama. Protein ini adalah penyusun kurang lebih 50% berat kering organisme. Protein ini tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, dan juga kadang-kadang mengandung zat belerang, fosfor, iodin, besi, dan kobalt. Protein ini merupakan makromolekul yang terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Berdasarkan strukturnya, protein dibedakan menjadi dua tipe, yaitu fibrosa jika rantai molekulnya berbentuk panjang, dan globuler jika rantainya berlipat-lipat sehingga bentuknya tidak teratur. Protein berdasarkan macam asam amino yang menyusun polipeptidanya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu protein kurang sempurna, protein sempurna, dan protein tidak sempurna. Untuk protein kurang sempurna, ini adalah protein yang mengandung asam amino lengkap, tetapi beberapa di antaranya jumlahnya sedikit. Protein ini tidak dapat mencukupi kebutuhan pertumbuhan, namun hanya dapat mempertahankan kebutuhan jaringan yang sudah ada. Contohnya protein legumin pada kacang-kacangan dan gliadin pada gandum. Sedangkan untuk kelompok protein sempurna adalah protein yang mengandung asam-asam amino lengkap, baik macam maupun jumlahnya. Contohnya kasein pada susu dan albumin pada putih telur. Pada umumnya protein hewan adalah protein yang sempurna. Untuk kelompok protein tidak sempurna, protein ini tidak mengandung atau sangat sedikit mengandung asam amino esensial. Protein ini tidak dapat mencukupi untuk pertumbuhan dan mempertahankan kehidupan yang telah ada. Contohnya zein pada jagung dan beberapa protein yang berasal dari tumbuhan. Untuk selanjutnya kita bahas fungsi protein. Fungsi protein yang pertama itu adalah sebagai sumber energi. Setiap gramnya akan menghasilkan 4,1 kalori. Yang kedua, untuk perbaikan, pertumbuhan, dan pemeliharaan struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. Yang ketiga, bahan dalam sintesis substansi penting seperti hormon, zat antibodi, dan organel sel lainnya. Yang keempat, menjaga keseimbangan asam basa dan keseimbangan cairan tubuh. Yang kelima, mengatur dan melaksanakan metabolisme tubuh. Dan yang keenam, membantu tubuh dalam menghancurkan atau menetralkan zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Untuk proses pencernaan protein secara umumnya, protein misalnya dalam ikan dihancurkan oleh air plus enzim melarutkan makanan, terus menjadi kim, terus menjadi molekul-molekul kecil protein. Nanti protein ini dipecah oleh enzim pepsin menjadi polipeptida pendek, lalu dipecah lagi dengan enzim erepsin. Lalu enzim erepsin ini memecah tadi sudah akan menghasilkan asam amino. Lalu asam amino ini sebagian diserap junjut usus,
langsung dapat diserap oleh jaringan untuk berbagai keperluan menurut fungsi protein tersebut. Terus menjadi NH2 dan senyawa organik sederhana yang dikeluarkan ginjal untuk yang tidak terpakainya menjadi urea dan amonia. Sedangkan asam amino yang lainnya itu dideaminasi dalam hati atau liver menjadi asam keto, lalu dengan siklus asam sitrat seperti pada metabolisme karbohidrat. Itu adalah proses secara umum pada pencernaan protein. Untuk protein sendiri, apabila kekurangan protein, maka akan terjadi penyakit marasmus, yaitu penyakit di mana bentuk kekurangan gizi buruk yang paling banyak biasanya ditemui pada bayi di bawah usia 12 bulan. Penyebabnya bisa terjadi karena kekurangan protein yang sering disertai dengan gejala kekurangan karbohidrat. Penyakit ini tentu cukup berbahaya jika diderita sebab dapat menggiring penderitanya pada kematian. Seperti terlihat pada gambar ya, sungguh ini merupakan gizi buruk. Yang kedua, kekurangan protein bisa menyebabkan kwashiorkor. Kwashiorkor itu merupakan kekurangan protein. Bedanya dengan marasmus adalah penyakit ini paling banyak ditemukan pada anak-anak usia 1 hingga 3 tahun. Penyakit ini harus diwaspadai sebab jika tidak maka anak-anak pertumbuhannya akan terhambat, bahkan bisa mengalami cacat mental seperti ADHD pada anak. Untuk tugas dari materi protein ini, yang pertama adalah istilah tabel penggolongan asam amino berikut ini. Ada 3 asam amino non esensial, asam amino esensial bersyarat, dan asam amino esensial. Kalian cari di buku paket atau di buku penunjang atau di internet asam amino yang termasuk non esensial apa saja, yang termasuk asam amino esensial bersyarat apa saja, dan yang termasuk asam amino esensial apa saja. Itu untuk tugas pertama. Untuk tugas yang kedua, kalian jawab mengapa mengkonsumsi makanan yang mengandung protein hewani lebih baik dibandingkan dengan protein nabati. Itu 2 tugas untuk materi protein. Mungkin Bapak cukupkan sekian untuk materi protein ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.